Kita hanya boleh membangun hidup kita, tidak boleh meruntuhkannya. Mengambilnya jelas-jelas dilarang Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, itu bukan milikmu. Nafas dan kehidupanmu. Tuhan yang berhak mengambilnya suatu hari. Hamba minta ya Tuhan Yesus, Kau dan cahaya kehidupan bagi setiap kami. Bagi kami yang fine-fine saja, Kau berikan kepada kami kekebalan yang baru terhadap setiap serangan iblis di zaman yang jahat ini. Hamba berdoa keluarga kami selalu teduh, tutup bungkus di dalam darah Yesus. Dan setiap kami yang sedang di dalam permasalahan, sebagian kami dalam permasalahan yang sangat curam, hamba minta mujizat untuk keluar dari permasalahan itu. Dengan caramu yang ajaib, Kau tidak kekurangan cara. Kau tidak pernah kehabisan jalan. Hamba-Mu syafaat Tuhan untuk setiap orang yang terkena ya Tuhan lilit utang. Pinjaman-pinjaman ya Tuhan akibat kebodohan dan kecerobohan. Dan juga urusan rumah tangga yang tak kunjung selesai. Seperti kapal pecah. Anak-anak muda yang depresi, yang lonely. Oh Lord, I petition you. I beg you. Set the captives free. Hamba berdoa Kau bebaskan tawanan itu. Terima kasih Roh Kudus, Kau ada di tengah kami. Betapa sakralnya momen ini. Kami tidak mau dibatasi waktu. Tidak ada rundown di sini. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, supaya setiap orang yang perlu, ya Tuhan Yesus jamahan-Mu, Kau jamah dengan cara ajaib. Beri hamba-Mu wahyu hikmat, beri hamba-Mu marifat untuk menolong orang Tuhan. Karunia datangnya dari tata Bapa. Sembunyikan di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat ya. Dan saya juga bisa merasa bersamaan itu suatu kegelisahan yang luar biasa. Kayaknya ada dua hawa yang saya rasa. Satu dari sisi sorga, saya merasakan iklimnya. Satu dari sisi bumi, saya merasakan iklim Anda, sebagian Anda yang sedang mengalami stres berat dan depresi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tuhan pasti akan menang. Itu akan tercabut, yaitu roh maut. Saya mau dorong Anda untuk seksama memperhatikan ini dan sharekan apa yang saya bagikan sekarang. Ya setiap Rabu saat teduh selalu ada sesuatu. Tapi hari ini dan juga minggu depan saya akan bicara tentang pengharapan ya. Masa depan penuh harapan itu nanti saya akan sharekan, saya bagikan, itu pasti menjadi kelanjutan apa yang saya bagikan hari ini. Nanti akan digong sama Tuhan dengan rancangannya yang tiada duanya. Tapi mari kita pelajari dulu bahaya hidup kosong hati hari-hari ini. Saya kasih judulnya nggak tanggung-tanggung. Bukan bicara kepada orang yang mau bunuh diri, karena bunuh diri itu spirit. Nggak tentu langsung orang itu membunuh dirinya. Tapi bermula juga dari orang itu mulai menjatuhkan semangatnya sendiri. Pesimis. Dan mengizinkan dirinya diseret masuk ke satu wilayah yang dia belum pernah di situ. Stres berlebih atau depresi. Hati-hati, lewati dari perbatasan itu untuk kembali itu susahnya minta ampun. Saya percaya mujizat, tapi jangan cobai dirimu. Saya percaya lebih baik kita itu dapat vaksinasi hari ini dari Roh Allah yang suci. Supaya hati kita dibuat kebal terhadap ilah-ilah zaman ini. Saya kira ilah zaman ini pasti misalnya materialisme atau ateisme atau antikristus apa. Ternyata salah satu ilah zaman ini yang sangat-sangat semerbak di mana-mana. Dan hawanya nggak enak. Itu juga adalah depresi, stres berlebih, dan perasaan loneliness yang berkepanjangan. Perasaan hampa itu jangan di-entertain, jangan dimanjakan. Karena itu bisa berujung fatal. Jangan pernah kita terbuai dengan terbawa perasaan kita. Hiduplah oleh iman, hiduplah oleh firman. Pilihlah kehidupan. Jangan bunuh diri. Saya ulangi. Pilih hidup.
jangan mati. Kematian suatu hari cepat lambat tidak bisa dihindari, tapi biarkan itu menjadi pahala dan keuntungan. Jangan milih untuk mati. Jangan pilih untuk sedih. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Choose life, not suicide. Saya merasa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Bukan merasa, itu firman sih. Seperti seolah ada spirit-spirit, ada roh-roh jahat di udara yang berkeliaran di luar sana. Spesialisasinya satu, yaitu mencuri dan merampas cahaya dari wajah manusia. Orang kalau kena spirit ini, tiba-tiba seperti matanya itu tidak bercahaya, tidak bersinar lagi. Kalau sekali kena itu ya, mungkin bermula dari cuman hanya sekedar panic attack atau serangan kegelisahan, kepanikan. Tapi sekali melekat ya, saya tahu dari mana kalau itu spirit. Kalau itu perasaan saja kan bisa dikibaskan. Itu kalau sudah melekat, itu susahnya untuk dilepaskan. Dan seperti seolah tiba-tiba orang itu berubah dalam sekejap. Gak ada 1 minggu, langsung berubah hari itu. Matanya tiba-tiba seperti buram. Apakah itu karunia ya dari sisi saya yang kadang-kadang melihat orang-orang begini itu? Apakah itu karunia Roh Kudus atau alami? Saya tidak tahu. Tapi sungguhan saya melihat wajahnya itu tidak bersinar lagi. Cahaya itu seperti tiba-tiba tercuri. Itu adalah ilah zaman ini. Spirit yang berkeliaran di luar sana. Hari-hari ini mungkin obat-obatan yang paling laku keras bukan bagi orang sakit secara jasmani, tapi justru yang psikis itu banyak sekali. Obat-obat penenang, nggak bisa tidur. Saya ingin ingatkan Anda untuk melekat pada Tuhan, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kenapa saya pilih topik ini? Sebelum saya nanti akan baca ayatnya. Pada waktu tanggal 29 September 2024 itu tahun ini, beberapa waktu yang lalu, saya berkhotbah di GMS Surabaya Barat. Itu di streaming di gereja kita di mana-mana. Diberikan tema, waktu itu saya berikan tema pesannya, kau menunggu hidupku. Maksudnya Tuhan Yesus menunggu kita. Salah satu ibadah itu saya ada tergerak bicara tentang roh bunuh diri. Saya bagikan juga pengalaman hidup saya, karena saya dulu di masa muda saya pernah depresi sebelum saya kenal Tuhan. Justru gara-gara melalui kejadian itulah saya kenal kasih Yesus, saya dijamah Roh Kudus. Saya ceritakan, saya berkata bahwa kita harus waspada. Setelah itu, setelah hari Minggu tersebut, siapa pernah sangka terjadi epidemi. Bukan pandemi ya, tapi epidemi mulai terjadi, kejadian berantai. Sana sini kita terdengar di dalam berita, itu bunuh diri lompat dari tingkat mana. Siapa lagi bunuh diri dengan cara yang berbeda. Orang-orang muda, orang-orang tua. Saya melihat ini spirit ya. Ini roh zaman ini. Salah satu roh zaman ini yang sangat bahaya, sangat berbahaya. Ini yang membisikkan ke telinga dan kita kira suara itu adalah suara kita. Ini bahasa Yunaninya diabolos atau setan yang menghasut, yang berbicara bukan ke telinga, tapi di dalam pikiran orang. Bahkan tidak sedikit di beberapa kejadian orang-orang yang bisa survive masalah demikian menceritakan bagaimana sebelum mereka melakukan tindakan bodoh itu seperti ada yang suruh. Mereka kira itu diri mereka sendiri, ternyata bukan. Ada satu kejadian juga yang kami dalam pelayanan, kami pasti pernah encounter yang begini-beginian. Orang yang dari luar jendelanya seperti ada yang lambai-lambai ke dia. Roh halus itu roh maut ya. Orang itu sudah gak bisa mikir, namanya sudah gelap mata, sudah kalut semua, lompat. Tapi jangan lupa loh ya, gak semua orang yang bunuh diri itu mati ya. Banyak yang cacat seumur hidup, gak jadi mati. Kita baca dulu yuk. Setelah kejadian itu, setelah saya khotbah itu, lalu terjadi begini, saya merasa saya perlu angkat topik ini bukan untuk menyelamatkan nyawa saja, tetapi untuk menambah sukacita dalam kehidupan orang-orang yang hampa. Kita baca dulu ayatnya di Ulangan pasal 30 ayat 19, satu ayat saja. Nanti ada beberapa ayat tambahan,
Nanti tinggal saya singgung, saya sebut aja, kita tidak usah buka bersama. Tapi sekarang kita baca dulu, Ulangan 30 ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saya ulang lagi sekali lagi, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ini adalah kata-kata Musa. Musa mengumpulkan bangsa Israel, lalu dia utarakan yang kita baca tadi. Dan di hadapan Tuhan, di hadapan umat, dia berkata, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Memang hidup mati di tangan Tuhan, tetapi juga pilihan. Nah, pilihan kita itu akan ada konsekuensi kekalnya. Kita harus tahu dulu. Ini bukan soal bunuh diri atau apa. Segala sesuatu. Bahkan ada ayat yang berkata, ada buku lain selain kitab kehidupan yang mencatat segala sesuatu yang kita lakukan tercatat semua. Dan Tuhan tahu setiap orang, dan dia kenal kita secara intim. Dan dia tahu apa yang setiap orang perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Setiap perbuatan kita itu ada konsekuensinya. Apalagi perbuatan-perbuatan yang drastis sifatnya. Setiap dosa itu juga ada konsekuensinya, apalagi dosa yang mendatangkan maut. Aku memanggil langit dan bumi, Musa berkata begitu karena dia manusia. Siapa saksi yang paling hidup, yang tahu segala sesuatu? Ya Tuhan. Dia berkata, aku memanggil langit dan bumi. Dia memanggil lokasi. Saya tambahkan sesuatu yang simpel saja. Aku memanggil heaven and hell. Surga dan neraka untuk menjadi saksi terhadap kamu. Musa seolah-olah berkata bahwa pada akhirnya itu, saya bermain kata. Dengan kata lain, pada akhiratnya. Itu akan menjadi kesaksian. Apa yang merupakan pilihanmu selama kau hidup di bumi ini. Kita tidak main agama. Demikian pula saat teduh bersama. Ini jalan kehidupan dan jalan keselamatan. Saya tidak akan pernah jemu-jemu bersuara. Sekalipun mungkin bisa disalah ngerti oleh beberapa orang. Saya tidak dipanggil Tuhan untuk entertain atau memanjakan atau menghiburkan. Saya dipanggil untuk memberitakan kebenaran. Pada akhir hidup kita, setiap orang akan punya saksi di samping Tuhan. Langit, bumi, dan neraka akan menjadi saksi pilihan hidup kita. Belum bicara soal bunuh diri nih. Bicara tentang kehidupan. Lanjutkan. Terhadap kamu, pada hari ini aku memanggil saksi tadi. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Langsung ada, di dalam dunia ada dua jalan lebar dan sempit. Mana kau pilih? Lagu sekolah minggu ya. Mungkin kita ingat. Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Jalan menuju ke sorga itu memang narrow path, atau jalan yang sangat sempit. Dia tidak lebar. Tidak banyak orang mau menempuhnya, karena lebih mudah mengikuti arus dunia. Musa berkata dengan gamblang, kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Kehidupan di sini tentunya, maksudnya bukan hidup saja. Kan di depan Musa semua umat itu juga sedang hidup. Kehidupan di sini adalah hidup bagi Allah. Kuperhadapkan pilihan pertama, hidup bagi Tuhan. Seperti kalimat Paulus saya kutip, karena bagiku hidup adalah Kristus, baru mati adalah keuntungan. Kuperhadapkan kehidupan, hidup bagi Tuhan, dan kematian. Kematian di sini not necessarily, tidak selalu bicara tentang bunuh diri yang gitu-gitu, nggak tentu. Kematian di sini itu pada dasarnya, arti besarnya, mati dalam dosa. Mati dalam dosanya. You see, tidak sedikit manusia sepanjang sejarah dari zaman Adam dan Hawa sampai hari ini, dan manusia yang masih hidup nanti akan mati, tidak sedikit di antara umat manusia yang berakhir binasa, mati dalam dosanya. Dead in their sin. Mati dalam dosanya. Kuperhadapkan kehidupan dan kematian, lalu Musa lanjut lagi. Dia masuk ke kategori 2 setelah kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Nah ini konsekuensinya. Berkat dan kutuk.
Kita sudah tahu lah ya, nggak perlu dijabarkan. Lalu Musa memberi saran. Dia nggak berani memberi perintah, karena kita semua manusia punya pilihan bebas. Kita punya free will choice bahasa Inggrisnya, atau kita punya pilihan bebas hak asasi manusia. Musa menyarankan, pilihlah kehidupan. Dengan kata lain, Musa sedang menyarankan, perjuangkan hidup itu sesusah apapun. Life is worth it, bahasa Inggrisnya. Hidup itu sepatutnya diperjuangkan. Karena hidup itu anugerah dan kasih karunia, ya kan? Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Jangan mati. Mati sih so pasti. Masih kepengaruh dengan lagu tadi, lagu dari timur. Ya. Mati sih so pasti. Sudah pasti itu, tidak perlu ragu. Kecuali kalau Tuhan mendahului dengan datang kembali di awan-awan seperti yang dinubuatkan. Dan kita nggak tahu saatnya dan waktunya. Tapi kita mati tua, mati gimana, sudah pasti itu terjadi. Tapi kalau kamu pilih setiap hari, pilihlah untuk hidup. Orang yang memilih hidup itu akan terlihat tutur katanya. Kata-katanya penuh kehidupan. Sebelum bunuh diri sungguhan, orang itu biasanya pasti ada kata-katanya yang membunuh dirinya. Atau tanpa kita sengaja, setan juga bisa pakai orang lain untuk membunuh emosi. Kadang-kadang Tuhan, kalau kita juga tidak sadari, kalau kita tidak penuh Roh Kudus hari ini, setan bisa hinggap dan memakai lidah bibir kita untuk melukai, bisa membunuh karakter seseorang, dan bisa push someone to the edge, atau bisa mendorong seseorang ke ujung jurangnya. Malah justru mempercepat orang itu untuk mengakhiri nyawanya. Contohnya, ada orang yang berani melakukan perbuatan nekat. Kenapa? Karena bullying di sekolah. Meskipun orang itu sendiri yang mati, berapa banyak temannya yang sebenarnya sudah membunuh dia sebelum dia bunuh diri. Hentikan bullying. Kalau kita merasa hebat, tolong hadapi Tuhan, kita akan merasa berdosa. Jangan hadapi mereka yang kalah sama kita. Justru orang yang kalah sama kita, kita harus belajar ngalah. Itulah kasih Allah. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Pilih hidup supaya engkau hidup. Ini apa ini? Pilih hidup supaya engkau hidup. Ya itulah. Punya tekad untuk hidup. Mau sakit kek, mau bangkrut, mau apa. Masalah itu ada saat kadaluarsanya. Ada masa expiry date-nya. Kalau hidup kita bertubi-tubi nggak selesai masalah, ya bersyukurlah. Berarti kita hidup, hanya orang hidup yang punya masalah. Dan kalau kita punya masalah juga nggak berakhir, misalnya tambah berat, paling tidak kalau kita setia pada Tuhan ada pahala. Mati adalah keuntungan. Masa kadaluarsa yang 100% pasti bagi setiap kita adalah ketika Tuhan memanggil kita pulang. Tapi jangan karena bunuh diri, Tuhan yang panggil. Tuhan yang pilih, bukan kita yang memilih mati. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Tuhan suruh kita memperjuangkan kasih karunia itu, namanya life. Baik engkau maupun keturunanmu. Apa ini? Ini luar biasa loh. Bukankah tadi Musa memperhadapkan umat pada kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk? Lalu dilanjutkan, saya skip kalimat pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Lanjutan dari berkat dan kutuk itu kalau disambung, kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, baik engkau untuk engkau maupun keturunanmu. Saya ingin kita mengerti bahwa konsekuensi perbuatan dan keputusan kita itu tidak akan dirasakan oleh kita saja. Tapi orang-orang yang paling dekat sama kita, yang paling kita cintai dan paling mencintai kita, itu yang kena imbasnya. Baik pilihan untuk hidup maupun pilihan yang salah seperti mau mati, kata-kata saja sampai perbuatan nekat, anything you do will affect your loved ones. Apapun yang kau lakukan akan mempengaruhi orang-orang yang mengasihimu dan yang paling kau kasihi. Biasanya saya kasih summary atau saya memberikan rangkuman terakhirnya, tapi kali ini poin-poinnya saya mau jabarkan lebih. Tulis dulu yang nomor 1, pilihlah kehidupan, jangan bunuh diri. 1, hidup adalah anugerah yang patut diperjuangkan. Susah ya berjuang. Mudah, kalau hidupmu mudah, jangan gaya dan jangan lengah. Saya lihat sekarang ya,
setan yang hinggap pada orang tertentu itu karena mereka nggak waspada. Padahal seharusnya hidupnya happy. Aneh sekali. Orang yang punya masalah makin kuat itu banyak. Tapi orang yang nggak punya masalah, tiba-tiba linglung itu ada. Nggak tentu loh. Orang bilang masalah menghancurkan. Buktinya ada orang yang hidupnya happy ya. Happy aja. Fine saja. Tiba-tiba stres entah kenapa. Tidak punya masalah, cari masalah juga ada. Hidupnya nggak ada masalah. Tapi karena dia terus cari-cari sesuatu yang belum ada. Dia cari-cari terus sesuatu yang dia tidak miliki. Hidupnya berujung nggak happy dan stres sekali. Lalu tergantung itu, tergantung ini. Jatuh dalam perangkapnya diri sendiri. Akhirnya kecanduan, ketergantungan. Kadang-kadang kalau bicara dengan orang-orang begitu, saya akan mengingatkan, you gak punya masalah loh sebenarnya. Gak punya masalah, setiap orang punya masalah. Cuman saya ingatkan kalau dibandingkan sama orang-orang lain yang lebih punya, yang masalahnya lebih besar, atau yang masalahnya lebih serius, atau masalahnya yang lebih nyata, bukan yang dibuat-buat seperti masalah orang tersebut misalnya, saya ingatkan, sebenarnya kamu gak punya masalah loh. Lihat orang itu punya masalah. Lihat keluarga itu punya masalah beneran. Lihat yang itu. Itu sudah stadium berapa? Kamu gak punya masalah. Gak punya masalah. Yang situ esensial. Yang sini hanya estetik. You see, jangan kita iri dengan orang yang masalahnya lebih kecil. Tapi harusnya kita iri dengan mereka yang punya kekuatan lebih besar. Nah, iri yang gitu positif. Kita harus punya. Aku terinspirasi dengan orang itu, gimana dia memperjuangkan hidupnya meskipun susah. Nah, yang gitu boleh cemburu. Cemburu yang baik itu namanya inspirasi. Hidup adalah anugerah yang patut diperjuangkan karena hidup itu dari Tuhan. Saya tunjukkan Kisah Para Rasul 17 ayat 25b aja, saya penggal belahan kedua ayat. Bunyinya begini, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saya ulang. Karena dialah itu berarti karena Allah, Bapa kita. Dialah yang memberikan hidup dan nafas kepada kita. Hidup ini dari Allah. Hidupku bukannya aku lagi, apalagi sudah ditebus oleh Kristus. Ditebus atau belum, orang Kristen atau bukan. Hidup itu pemberian. Hidup itu sendiri adalah anugerah. Kita tidak pernah ciptakan. Kita ini diciptakan. Kita tidak pernah, kita ini ada di bumi karena kita dilahirkan. Kita itu pasif. Tinggal mengikuti. Hidup itu diberi. Hidup dan nafas itu pemberian. Dan segala sesuatu di samping nafas dan hidup itu, semua pemberian Allah kepada semua orang. Ayub pasal 1 ayat 21 bunyinya begini. Katanya, kata Ayub nih, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Bukankah hidup dan nafas dari Tuhan? Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Dengan telanjang kita datang, telanjang kita pulang karena Tuhan memanggil kita. Pulang ke rumah Bapak itu namanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jangan lupa kalimat ini kayaknya menunjukkan ketabahan Ayub. Tapi kalimat ini doktrin kehidupan yang sangat-sangat fundamental. Jangan kau tawar, jangan kau langgar. Tuhan yang memberi, Tuhan yang berhak mengambil. Kalau Tuhan yang beri, ya Tuhan yang mengambil. Kita tidak berhak mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Siapa yang memberi? Itu hak miliknya. Kita itu hanyalah punya hak membangun di atasnya. Surat kita itu hanyalah hak guna bangunan. Kita hanya boleh membangun hidup kita, tidak boleh meruntuhkannya. Mengambilnya jelas-jelas dilarang Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, itu bukan milikmu, nafas dan kehidupanmu. Tuhan yang berhak mengambilnya suatu hari. Makanya ada ayat, berbahagialah kematian orang-orang yang benar. Ya. Kedua,
Sekarang saya mau bicara tentang roh bunuh diri. Bunuh diri adalah dosa yang menurunkan kutuk. Kita harus tahu itu. Bukankah tadi diperhadapkan dengan sebuah pilihan, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk? Dan itu pilihan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Berarti bunuh diri adalah dosa yang menurunkan kutuk pada anak-anak cucunya. Kalau dia sudah punya anak, kalau enggak, ke samping dia, horizontal. Karena satu orang bunuh diri itu membuka pintu bagi orang lainnya. Oh, boleh begitu. Dan biasanya itu akan menjadi suatu patron kemudian hari. Tidak pernah berakhir di ronde 1 bunuh diri itu. Makanya itu, kalau ada sesuatu seperti itu dalam keluarga Anda, mesti berdoa sungguh-sungguh, diputuskan dengan sengaja, dan hidup kencang dalam iman. Supaya jangan kita lengah, lalu keseret setan. Kenapa bunuh diri itu adalah dosa? Keluaran 20 ayat 13, simple saja, salah satu dari 10 perintah Allah. Jangan membunuh. Bunuh diri itu self-murder. Yang dia bunuh bukan orang lain, yang dia bunuh adalah dirinya sendiri. Ada perdebatan di dalam kalangan kekristenan, di kalangan orang Kristen dan gereja, apakah orang bunuh diri itu otomatis masuk neraka? Masih selalu akan ada pendapat-pendapat. Tapi simpelnya gini aja, saya tidak mau bawa kita ke sana karena itu hak prerogatif atau hak kedaulatan Allah. Karena hanya Allah yang nyampe ke sana tahu di sorga siapa, di neraka siapa. Tapi izinkan saya untuk mengambil beberapa kejadian bunuh diri yang dicatat di Alkitab, misalnya yang terkenal sekali Raja Saul dan Yudas Iskariot. Saya bisa sebut yang lainnya, Ahitofel nasihatnya nggak didengar, dia gantung diri setelah dia rapi-rapiin rumahnya. Lalu Zimri ketika terkepung, dia kalah perang, dia bakar istana raja dan dia sendiri terbakar di dalamnya, dia memang bumi hanguskan. Tapi kalau Anda baca, kalau Raja Saul kan kita lebih ngerti ya, kalau Raja Saul pakai pedang. Setelah dia bunuh diri, pembawa senjatanya, bujangannya, akhirnya juga ikut-ikutan bunuh diri. Langsung dia bawa satu nyawa. Bukan hanya nyawanya sendiri dihabisi, perbuatan dia sebagai leader membuat followernya juga mengikuti jejaknya. Dan Saul, kalau Yudas Iskariot jauh lebih terkenal. Kita semua tahu bagaimana dia mati. Kalau Anda dan saya, kalau kita sungguh-sungguh menyelidiki keadaan seputar kematian mereka, yaitu lewat bunuh diri tentunya, it's very dark. Sangat gelap. Saya baca aja bisa sangat-sangat tertekan membaca cerita mereka. Kalau kita nggak baca Alkitab asal-asalan, waktu saya membaca cerita-cerita orang-orang ini, khususnya Saul dan Yudas, seperti rasa itu tertekan sekali. Rasa kayak situasi seputar kondisi keadaan sekeliling perbuatan nekatnya sebelum itu terjadi, sebelum mereka melakukannya itu, very dark, sangat gelap sekali. Jadi, gini aja lah pikirannya. Kalau seumpamanya seseorang bunuh diri, lalu dia mati. Lalu ketemu Tuhan, apakah enggak, sekalipun Tuhan Maha Tahu, gimana ya orang itu menjawab Tuhan ketika Tuhan berkata, "Loh, kok kamu di sini?" Kalau dia anak Tuhan nih, kalau dia orang Kristen gitu ya, orang percaya, "Loh, kamu di sini? Aku belum memanggilmu, kok kamu bisa muncul di sini?" Meskipun Tuhan Maha Tahu, atau malaikat lah taruhlah. Dia gimana jawabnya? Kalau orang dosa dalam kehidupannya seperti perempuan berzina yang tertangkap basah, ditaruh di tengah-tengah oleh orang Farisi dan Yesus membungkuk sambil menulis di tanah. Setelah selesai kan Yesus berkata, "Apakah mereka menghukummu?" "Tidak, Tuhan. Aku juga tidak." "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Enak karena dia masih hidup. Pergilah, jangan berbuat dosa, masih bisa dia laksanakan. Karena di depannya masih ada kehidupan. Tapi kalau dia dosanya bukan berzina tadi, dia mengakhiri nyawanya sendiri, Yesus mau mengampuni dan berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Dia pergi kemana? Kalau perempuan itu masih bisa diutus pada kehidupan.
Go and have victory. Pergilah, menanglah. Dan mulai hari ini berubahlah. Jangan berbuat dosa, jadilah saksiku, saksi hidupku. Enak, karena dia masih hidup. Kalau dia mati mengakhiri nyawanya, ketemu Tuhan. Tuhan kata, aku tidak menghukummu. Pergilah, pergi kemana? Saya nggak berani spekulasi. Saya juga tidak memberi konklusi. Tapi saya memberi satu pengertian yang sederhana bahwa kejadian sebelum, ketika, dan sesudah seseorang bunuh diri mengakhiri nyawanya, it's nothing but pitch darkness. Gelap pekat, gelap gulita. Karena itu nomor 3. Pilihlah kehidupan. Kenapa? Percayalah Kristus beri hari depan penuh harapan. Ini catat aja. Tapi izinkan saya bahas poin 3 ini dengan sangat gamblang jelas Rabu depan. Jadi khotbah ini berkesinambungan. Episode berikutnya masih khotbah yang sama, tapi poin 3 saya jabarkan. Percayalah Kristus beri hari depan penuh harapan. Aplikasinya seperti apa? Tunggu tanggal mainnya. Kalau Anda mendengarkan untuk dirimu, Anda dengarkan Rabu depan. Dan kalau Anda diberkati dengan pesan Tuhan hari ini, Anda ajak seseorang untuk kejar ketinggalan, kamu harus dengarkan saat teduh bersama hari ini. Suruh dia juga dorong orang itu untuk mendengarkan pula sambungannya minggu depan. Ya, Rabu depan. Keempat, ini penting sekali, saya kasih tugas bagi Anda yang fine-fine saja, yang ditanya, how are you? I'm fine, thank you. Maka Anda punya tugas dari kami. Anda punya tugas dari Kristus. Kuatkanlah mereka yang putus pengharapan. Jangan justru dicemplungin. Lihat kata-kata, attitude, sikap hati kita. Justru jangan sampai kita judgmental atau kita menghakimi, lalu kita mendorong dia lebih dekat lagi ke ujung tanduknya atau ke ujung jurang. Kuatkanlah mereka yang putus pengharapan. Be sensitif ke orang-orang yang kelihatan tiba-tiba berubah moodnya. Yang sensitif. Belajar peka. Kalau itu orang yang dekat dengan Anda, kalau Anda bisa, lebih banyak temani orang itu. Tapi kalau dia bukan orang yang dekat, mungkin Anda bisa sounding ke orang-orang yang bisa membantu. Be sensitif dan be ready. Belajar peka dan belajar siap. Dan mintalah Roh Kudus membantu Anda untuk membantu mereka. Mintalah Roh Kudus untuk menolongmu untuk menolong mereka. Kuatkanlah mereka yang putus pengharapan. Orang yang ngancam-ngancam berkata, aku mau bunuh diri. Anda jangan berkata, ya sana lakukan. Jangan begitu. Ya memang ada orang yang suka bercanda itu nggak lucu. Tapi juga ada orang yang cuma ngancam-ngancam aja, saya tahu. Tapi tetap ya jangan begitu responnya. Tapi justru yang lebih bahaya adalah orang-orang tiba-tiba moodnya berubah. Tiba-tiba dulunya ceria, lalu tiba-tiba dia ngilang sendiri, lalu itu harus dicari. Ya kita nggak bisa mengejar semua orang, karena kita bukan Tuhan. Nggak bisa menjaga setiap orang. Cuman lakukan bagianmu, belajar peka sama Roh Kudus. Roh Kudus masih bisa memakai orang-orang seperti kita, Anda dan saya, untuk menyelamatkan orang dari perbuatan bodoh. Dan menyelamatkan orang dari hukuman yang serius, yaitu hukuman kekal. Tuhan mengasihi setiap kita. Dan saya berharap agar Anda menjadi alat di tangannya. Jangan jadi pasien terus. Sudah waktunya kita juga jadi dokternya kan. Minimal jadi suster. Kami ini kan cuma bidan ya kan. Kita ini kan cuma bidannya tuh. Bidannya jiwa-jiwa. Tuhan memakai kita. May God use you. Hidupnya berharga dan dikasihi Tuhan. Mari mengangkat kedua tangan. Terimalah kasih Bapa. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus. Semua pemberiannya. Urapan baru. Urapan sukacita dari Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin.